Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu Mutia Noviandini akan menjelaskan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting di buku catatan kalian ya. Nah, secara garis besar, benda-benda di alam semesta terdiri atas benda hidup atau komponen biotik dan benda tak hidup atau komponen abiotik. Nah, masing-masing ini memiliki karakteristik tersendiri. Nah, coba kita lihat. Nah, komponen biotik itu terdiri dari tumbuhan, hewan, maupun organisme. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari air, tanah, udara, cahaya, suhu, kelembaban, dan lain-lainnya. Nah, Ibu punya dua gambar. Yang pertama ada robot, yang kedua ada manusia. Nah, dari kedua gambar atau ini, apa persamaan yang mereka miliki? Persamaannya yakni keduanya sama-sama bisa bergerak. Sedangkan perbedaannya, manusia bisa bernafas, sedangkan robot tidak bisa bernafas. Nah, salah satu ciri tersebut yang menjadi perbedaan atau menjadi karakteristik dari benda hidup. Nah, selain itu, apalagi sih ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, tadi ya, bernafas, di mana kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, bergerak untuk beraktivitas. Tubuh dapat melakukan aktivitas karena ada sistem gerak, di mana sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot, dan bersinergi sehingga kita bisa berjalan, berlari, serta berenang. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Nah, coba kita perhatikan atau kalian perhatikan tinggi kalian ketika SD dan ketika sekarang masuk SMP, SD kelas 1 dan SMP kelas 1. Apakah ada perbedaan? Nah, pasti ada perbedaan. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan. Bisa kita lihat dengan kasat mata. Sedangkan perkembangan itu dia tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, contohnya itu proses perkembangan atau kematangan sistem organ kita. Misalnya nih, organ reproduksi ditandai atau berkembang ditandai dengan adanya menstruasi serta emosi yang labil. Itu baru 3 ciri. Ciri yang keempat itu adalah memerlukan makan dan minum. Nah, untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Nah, untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Nah, selain itu, ciri yang keempat yakni berkembang biak atau reproduksi. Nah, berkembang biak itu kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Hal ini bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Nah, ciri yang kelima yakni iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsangan seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Nah, pada gambar di samping, contohnya itu ketika mata kita tidak sengaja tersorot lampu atau cahaya, maka sebagai refleks kita akan menyipitkan mata karena silau. Nah, itu salah satu bentuk iritabilitas. Nah, yang terakhir yakni adaptasi atau kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Misalnya ini ada bunglon. Nah, bunglon untuk bertahan hidup dari predator, ketika dia berada di tempat atau lingkungan yang berwarna hijau, maka tubuhnya akan berubah menjadi warna hijau.
Ketika dia berada di lingkungan berwarna merah, maka tubuhnya juga kan berwarna merah. Nah, ini salah satu bentuk adaptasi atau bertahan hidup bunglon. Sekarang secara klasifikasi. Nah, karena saking banyaknya benda-benda hidup atau makhluk hidup yang ada di alam semesta, maka perlu adanya kelompok atau pengklasifikasian. Dulu, filosof Yunani yang bernama Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi dua kerajaan atau dua kingdom, yakni tumbuhan dan hewan, di mana tumbuhan merupakan makhluk hidup berklorofil dan ada pohon, semak, herba. Sedangkan hewan, makhluk hidup tidak berklorofil, dibagi menjadi hewan yang hidup di air, di udara, ataupun di darat. Ini ya gambarnya. Lalu, pada tahun 1735, Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan kesamaan ciri, yakni yang pertama berdasarkan struktur tubuh atau bentuk, yang kedua berdasarkan ukuran, yang ketiga berdasarkan warna, serta yang keempat berdasarkan cara memperoleh makanan. Sistem klasifikasi Linnaeus dengan memberi dua kata untuk tiap nama jenis organisme, di mana kata pertamanya adalah nama genus atau marga dan kata keduanya adalah petunjuk jenis. Contohnya nih ada tanaman padi mempunyai nama ilmiah Oryza sativa L, di mana Oryza adalah nama marga atau genus, sedangkan sativa adalah petunjuk jenis, sedangkan huruf L-nya singkatan dari nama Linnaeus. Nah, ketika kita menuliskan nama organisme, biasanya kata pertama diawali huruf kapital, sedangkan kata keduanya tidak begitu.